Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga besar di Brigade 03 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi PGB pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 di SD Negeri Kalijodo 03 modul 1.4 disiplin positif di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena dia juga bimbing ke jalan yang benar dan dengan agama besar. Bapak Ibu serta PGB yang berbahagia, kegiatan ini merupakan suatu siklus dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti tugas dari PGB ini berjalan lancar dan sukses selalu. Karena itu kegiatan hari ini saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih atas segala kolaborasinya, kedatangannya dan kesabarannya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada PGB-nya untuk melaksanakan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haryanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalijodo 03 Kecamatan Randu. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalijodo 03 yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu, tujuan saya berdiri di depan panjenengan semua adalah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif pada kegiatan atau tugas modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Di pendidikan ini kebetulan saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu yang bernama Ibu Ari Zulaili. Beliau adalah guru dari SMP Maisan Situbondo dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Dwi Setiawati. Beliau adalah guru SMP 1 Sukodono dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang yaitu Nuning Novianto. Baik, dari agenda pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemahaman inti, yang ketiga adalah eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Capaian umum yang harus dicapai ialah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Capaian yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan capaian yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, supaya tidak tegang, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk ber-ice breaking. Dimohon para peserta berdiri sejenak untuk melakukan ice breaking, supaya tidak tegang untuk acara hari ini. Bapak Ibu, berdiri dulu, Putar-putar, tangan diputar-putar,
Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar, semua sama ibu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, lagi. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, terima kasih. Cukup merasa berkeringat ya Bapak Ibu. Tidak sedikit, salah satu cara untuk menciptakan suasana yang asik dan menyenangkan. Baik, kita kembali lagi kepada materi yaitu budaya positif. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Itu ya? Yang kompak yang biar terlihat kekompakan kita pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, saya setuju. Setuju. Ada yang jawab setuju, ada yang jawab tidak. Ya, apa? Oke. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak juga? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Pada topik budaya positif, ya, hari ini kita akan mengupas segala pertanyaan atau jawaban yang sudah kita jawab barusan. Yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, hari ini kita akan mengupas apa sih disiplin positif. Apakah sudah benar ya jawaban saya di pertanyaan pemantik tadi? Gitu. Perubahan paradigma. Seperti yang sudah kita ketahui, perubahan paradigma itu adalah hal ya, yang sudah tidak asing lagi di kurikulum Merdeka yang sudah kita lampaui selama 3 tahun ini. Nah, gini Bapak Ibu, ini ada kegiatan, ya, di mana kegiatan ini adalah namanya kegiatan kepalang tangan. Yang pertama ada si A dan si B, ya, Anda dan teman Anda, misalnya Bu Vita sama Pak Herman, misalnya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B, ya, bisa merujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja pokoknya agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi dengan mempraktekkan, dengan tulis sesuatu di kertas itu lalu dengan genggam,
terus jenengan ada temannya di sebelah dan temannya yang di sebelah ini berusaha untuk supaya Anda membuka genggaman atau membuka atau mengambil benda yang ada di genggaman panjenengan. Oke, saya kasih waktu 5 menit saja. Kira-kira nanti panjenengan akan membuka atau tetap menggenggam benda yang ada di tangan panjenengan. Panjenengan sudah melakukan hal itu. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang terjadi? Apa panjenengan tetap menggenggam atau membiarkan teman panjenengan membuka tangan atau kepala panjenengan? Bagaimana? Tetap menggenggam. Oh, tetap menggenggam kebanyakan. Tetap menggenggam ya. Mungkin di luar sana ada yang membiarkan seseorang itu membuka genggaman, membuka benda yang ada di genggamannya. Ya. Setiap orang itu tidak sama, Bapak Ibu. Baik, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Di sini ada penjelasan ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi penjenengan mulai berpikir nih, jawaban dari pertanyaan romantik tadi sudah sesuai apa tidak. Ini Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ya, dari teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah stimulus responnya, dan ini adalah teori kontrol. Ketika kita yang memiliki stimulus, ketika kita memiliki stimulus atau pemikiran bahwa kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus yang biasanya kita pakai, ya, yang biasanya kita lakukan. Orang bisa berbuat sama dengan kita, atau orang itu pandangannya, pemikirannya sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita menganut teori kontrol ini atau pilihan, ternyata ya kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan orang pandangannya sama, ternyata pada teori kontrol ini atau teori pilihan ternyata itu tidak benar, gitu ya. Orang itu pasti memiliki pandangannya sendiri-sendiri tentang dunia, gitu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Stimulus yang kita miliki pasti seperti itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata pada teori kontrol beda lagi, Bapak Ibu. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, sama seperti murid kita. Misalnya murid kita melakukan sesuatu, ya pasti kita langsung ngejudge, ini salah, kan salah. Nah, ternyata ya apa yang dilakukan oleh murid kita itu pasti memiliki tujuan. Ya, jangankan murid kita sendiri ketika melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuannya sendiri. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, stimulus pemikiran kita nih, yang dulu sebelum paradigma baru pasti memiliki, atau kita gak ada diri kita. Hari ini butuh makhluk yang aku, saya harus bisa mengontrol dia. Nah, ternyata ya, yang hanya bisa mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Begitu. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, keluarga kita, orang terdekat kita, ataupun anak didik kita. Nah, ini pemikiran lama, Bapak Ibu. Dan sekarang kita harus berubah bahwasannya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena apa yang diinginkan oleh orang lain itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah melakukan bujukan gagal, rayuan gagal, akhirnya yang terjadi adalah pemaksaan. Bukan begitu selama ini, Bapak Ibu? Nah, kita ubah kepada teori kontrol. Wah, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita harus berkolaborasi dengan rekan kita, karena rekan kita itu pasti akan memiliki pemikiran yang beda dengan kita, dan kita harus menghargai itu semua. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Di dalam sebuah persaingan pasti kita ataupun murid kita itu melakukan hal tersebut. Wah, aku menang, aku salah. Ternyata semua itu salah, Bapak Ibu. Nah, kita ubah lagi pola pikir kita menjadi model berpikir menang, menang, dan menang.
Begitu. Disiplin positif, nah itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, teori kontrol atau teori pilihan itu berasal dari Dr. William Glasser. Ya, nah ini adalah bagiannya nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Ada makna disiplin, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Dan semuanya ini saling berkaitan, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari bagian-bagiannya ya, dengan baca sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah pertanyaan lagi Bapak Ibu, ya jangan cukup jawab di dalam hati saja apa yang ada dalam benak atau pikiran Bapak Ibu setelah melihat kata-kata yang ada di depan ini. Disiplin, ya jangan bisa jawab dalam hatinya apa sih disiplin itu, gitu ya. Oke, saya rasa jangan sudah punya jawabannya, kita satukan dengan apa yang ada di materi ini. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Di paradigma lama, mungkin kita berpikir bahwa disiplin itu adalah suatu hukuman, gitu ya, suatu resiko yang harus ditanggung. Ternyata Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Jadi bukan hukuman atau bukan suatu resiko yang harus ditanggung, tapi belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, ini Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita, ya seperti yang sudah saya katakan, disiplin itu artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Yang selama ini disiplin itu berarti harus murid itu nurut gitu, harus patuh gitu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ya dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah berubah paradigma lama ke paradigma baru. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini setiap yang pertama nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang ada pada manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, namanya juga universal, ya. Berarti apa Bapak Ibu? Iya, umum gitu ya. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang tadi umum ya. Yang kedua adalah setiap perbuatan memiliki tujuan seperti yang sudah kita pelajari tadi di teori kontrol, oke? Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau seseorang sudah memiliki nilai-nilai keyakinan gitu yang terbangun dari dalam dirinya, ya, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Jadi motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, gitu ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia, biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak asing ya buat kita semua. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa tuh? Ada 6, benar sekali. Nah, ini ada lagu, kita dengarkan sejenak ya untuk sekedar merefleksi ingatan kita ya tentang profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Satu, dua, bareng ya. 1, 2, 3. Yo, boleh bukan Bapak Ibu? Kita nyanyi sama-sama biar kita tegak. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berdiri tegak global, gotong royong
Marilah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak Jus. Bagus. Dan benar teliti. Oke, terima kasih. Yeay. Oke, ini tadi pembelajaran yang pertama sudah terlampaui. Kita akan belajar yaitu pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi itu ada teorinya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita ataupun murid kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, misalnya dia menjadi orang yang baik itu karena menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Nah, ini adalah motivasi eksternal, berarti dari luar. Ketika misalnya si A, biasanya itu tidak memakai topi ketika upacara pada hari Senin, terus dipanggil, terus dilakukan sesuatu oleh gurunya, dan kemudian di hari berikutnya dia sudah memakai topi. Tapi, yang dilakukan dia bukan dari dalam dirinya, bukan dari motivasi intrinsiknya, tetapi dari eksternal atau dari luar, karena aku dihukum atau merasa tidak nyaman. Aku kemarin sudah dibilangin sama Pak Guru, berarti saya sekarang harus pakai topi karena saya takut atau tidak nyaman dengan Pak Guru. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi seseorang akan melakukan motivasi dari eksternal itu ternyata tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika kita nantinya timbul dari dalam diri kita, dari dalam murid kita, sesuatu yang dipikir adalah menghargai dirinya sendiri. Nah, berarti disitulah motivasi internal muncul. Jadi apa yang kita lakukan, ketika tanpa disuruh, ketika tanpa dirayu, itu muncul dari dirinya sendiri. Oh iya, kalau hari Senin memang harus pakai topi, misalnya, tanpa harus disuruh, tanpa harus dimarahi. Nah, itu yang namanya motivasi internal atau intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Apa sih hubungan dari apa yang saya sampaikan, mulai dari teori kontrol ataupun motivasi, apa semuanya itu berhubungan dengan merdeka belajar? Ya, semuanya berhubungan. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan merdeka yang merdeka berarti anak-anak sudah bisa melakukannya sesuai dengan keinginan mereka, tidak. Tetapi kita sebagai guru itu menuntun mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar, Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah orang lain, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ternyata apa yang kita lakukan di paradigma lama, ketika kita memberikan penghargaan kepada murid peserta didik kita, misalnya, ini anak ini tidak pernah mengerjakan PR atau tidak pernah mengerjakan tugas, gimana ya caranya? Saya kasih permen, atau saya kasih uang, besok mengerjakan kasih uang, besok lagi mengerjakan kasih jajan. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu adalah hukuman. Mengapa demikian? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Biasanya kalau kita, oh ya anak yang bisa dikasih bintang, dikasih permen, dikasih uang, dikasih jajan. Ternyata itu semua paradigma lama. Paradigma barunya ternyata penghargaan itu adalah hukuman karena tidak timbul dari dirinya sendiri, timbul dari dorongan eksternal dari orang lain. Ya, dan dampaknya sangat besar Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pastinya peserta didik kita ketika kita diberi penghargaan, diberi permen, diberi uang, nah ternyata itu tidak berlangsung lama. Ketika kita tidak memberikan semua itu, ya pasti anak tersebut bisa udah DKI, tidak mau kuis, masih nakal, masih misalnya jangan PR. Nah, jangkanya itu jangka pendek sekali. Tapi kalau semua yang timbul dari dalam dirinya, pasti pengaruhnya itu ke jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti tadi, kalau kita tidak kasih penghargaan, pasti anak itu, wah kemarin aku mulai dapat 100, dapat 80, akhirnya dari kasih hadiah sama bapak ibu guru. Ya wes lah, kamu aku udah kerjakan PR. Nah, gitu, akhirnya menurunkan kualitasnya dia. Akhirnya dia malas, dia sudah tidak tergugah untuk menjadi peserta didik yang baik. Penghargaan tidak efektif. Nah, dari keterangan yang saya sebutkan tadi, ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ketika si A kita kasih uang, kita kasih jajan, ya pasti ada timbul kecemburuan sosial. Nah, anak yang tidak kita kasih penghargaan, tidak kita kasih uang, pastinya akan, wah, yo wis arek ibu kok aku loh iso matematika, arek ibu iso bahasa Indonesia, saya ternyata tidak dikasih. Ya sudah. Nah, akhirnya bisa mematikan kreativitas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ya, karena kecemburuan sosial tadi akhirnya ada kesenjangan sosial gitu. Alah, Firlia yang tiga yang aku enggak. Akhirnya ada kecemburuan. Kalau sudah cemburu, maka yang terjadi namanya juga anak-anak ya pasti merasa tidak enak hati gitu. Jadi timbul rasa benci misalnya seperti itu. Nah, penghargaan menghukum. Nah, secara tidak langsung itu ternyata penghargaan menghukum. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi dari kejadian tersebut akhirnya kita ataupun si peserta didik kita ini motivasi dalam dirinya tidak muncul karena ya selalu kita kasih penghargaan. Dan penghargaan tersebut adalah motivasi ternyata dorongan yang dari eksternal atau dari luar, bukan dari dirinya peserta didik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi, kalau memang kita menginginkan memberikan apresiasi kepada peserta didik kita, boleh dilakukan. Ya, akan tetapi cara melakukannya itu adalah secara khusus, misalnya dipanggil gitu ya, diberikan secara khusus, jangan langsung di dalam kelas, diberikan secara khusus. Nah, secara pribadi, ya, atau bahkan kita bisa melakukannya secara bergantian, jadi merata kepada seluruh peserta didik. Nah, dan yang keempat adalah pemberian secara konsisten, jadi terus menerus, jangan sampai tidak melakukan, ya, putus di situ saja tidak. Nah, yang terakhir adalah fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan, nah ini kita panggil ya anaknya itu, jangan langsung di dalam kelas, takutnya menimbulkan kecemburuan sosial nanti. Ini contohnya, ya contoh dari kalimatnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat menolong murid baru di kelas, boleh dilakukan itu Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya paparkan, coba Bapak Ibu jawab ya, cukup dalam hati aja, hukumankah atau konsekuensikah? Nah, ini adalah contoh dari tindakan guru. Panjenengan jawab, hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Panjenengan jawab dalam hati saja. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, saya kasih waktu jenengan 5 menit dari sekarang untuk menjawab, cukup jawab dalam hati saja. Jawabannya adalah, nah ini, mencatat 100 kali ternyata itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Minta untuk push up, nah ternyata hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa kok bukan hukuman dong? Ini tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali masuk hukuman. Kenapa ini kok tidak? Kenapa kok konsekuensi? Nah, ini kaitannya dengan karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Gitu ya, masih berhubungan ya larinya. Jadi ini adalah konsekuensinya. Yang beda, kata-katanya beda ya. Ini karena terlambat, ini karena terlambat juga, tapi dalam pelajaran PJOK. Seandainya ini pelajaran agama, pasti di sini adalah hukuman, gitu, karena ini saling berkaitan. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa panjenengan lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, pasti gitu ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dan yang kedua adalah membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun mentalnya untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu, ini adalah mungkin panjenengan pernah merasakan, baik itu di sekolah maupun di rumah, pernah nih dihukum oleh seseorang, oleh guru atau orang lain, pernah dihukum karena misalnya melakukan sesuatu terus disuruh keliling lapangan atau disuruh hormat di depan tiang bendera. Itu pasti melekatnya lama. Saya sendiri pada waktu dulu pernah oleh salah satu guru salah wiskan isau tilok ngeblok. Sampai sekarang puluhan tahun saya masih ingat salah wiskan isau tilok ngeblok. Ya, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman pasti kurang saya sakani guys. Ya, karena nantinya pasti ada hukuman, ya tidak seperti itu. Nah, paksaan, ya kalau melakukan sesuatu, mereka nganu ini berarti dihukum nanti. Jadi ini paksaan, anak tidak mau push up atau apa, tetapi kita tetap memaksa untuk push up. Ini ada hukuman. Nah, ini untuk konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, dari ketiga hal yang tadi, hukuman, konsekuensi, atau restitusi, kita akan pelajari restitusi. Mana sih yang sebenarnya benar? Apa kita harus memakai hukuman terhadap murid kita ketika murid melakukan sesuatu kesalahan? Apakah harus menggunakan konsekuensi? Atau bahkan kita akan menggunakan restitusi? Baik, kita akan pelajari apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak menjudge, ya. Oh salah, kok nyuri, misalnya begitu, tidak. Tetapi anak berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau kita melakukan restitusi, pastinya itu nanti akan timbul hal yang baik, sesuatu yang baik dalam diri anak tersebut, dan kejadian itu akan lebih menguatkan karakter mereka. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bagian di mana di situ ada identitas gagal. Ya, hukuman itu ternyata identitas gagal. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini identitasnya ternyata identitas gagal. Korban mendapatkan keadilan. Nah,
biasanya kalau kita menghukum murid kita, ya dulu gitu, korbannya itu mendapatkan keadilan, sedangkan si pelakunya tidak mendapatkan keadilan, Bapak Ibu. Untuk konsekuensi, ya ini sesuatu harus terjadi seperti tadi. Ketika ada murid kita mencoret-coret bukunya si A, misalnya, berarti konsekuensinya harus menggantinya atau harus membersihkannya, gitu ya. Nah, kalau kita melakukan restitusi, ya restitusi merupakan pilihan. Ya, merupakan pilihan. Jadi anak tersebut tidak menyakiti, kita tidak menyakiti mereka gitu, atau kita tidak menyuruh yang harus terjadi, tetapi restitusi adalah merupakan pilihan. Ayo, kamu akan menjadi yang seperti apa gitu. Menjadi baik atau jelek. Nah, gitu. Nih, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi tidak hanya satu sisi saja, ya. Tidak hanya satu sisi saja, tetapi dua-duanya mendapatkan hal yang positif. Ya, kalau hukuman ini negatif, ya Bapak Ibu jelas. Tapi kalau konsekuensi sebenarnya netral. Tetapi kalau kita melakukan restitusi, ini adalah tujuan akhirnya berupa positif. Ada beberapa ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nih, ada 9 yang ternyata. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, baik misalnya ada anak yang bertengkar si A dan si B, nah ini nanti memperbaiki hubungan, baik itu kepada temannya maupun kepada gurunya sendiri. Jadi anak itu tidak benci, wah aku mau ngarit Pak Yus misalnya, akhirnya serta, tidak seperti itu, tetapi memperbaiki hubungan, ya, baik itu ke guru maupun ke temannya. Tawaran, bukan paksaan, jadi kita tawarkan, ayo belajar maunya seperti apa, gitu. Jadi ketika kita melakukan hal itu harus dengan bahasa yang lembut. Ya, restitusi itu seperti itu, lain dengan hukuman. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang terakhir. Ketika kita sudah melakukan restitusi, menanyakan Le gimana, Le maunya kamu gimana, nanti kamu itu akan seperti apa. Nah, nanti anak tersebut akan kita kembalikan kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, tanpa anak tersebut merasa bersalah, merasa sakit hati, merasa kecewa, tidak seperti itu. Yang ketiga adalah pembelajaran keyakinan kelas. Nah, dari apa yang saya terangkan mulai tadi, nah nanti akan berhubungan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Selama ini kita lebih mengenal, ya, di dalam kelas maupun di sekolah kita itu adalah peraturan saja, ya, peraturan kelas, ya, bukan, atau kesepakatan kelas, ya, tapi bukan keyakinan kelas. Ya, coba Bapak Ibu dijawab, ya. Kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua itu? Ya ini. Mengapa kok peraturan? Mengapa kok peraturan saja kok tidak keyakinan? Kalau peraturan itu lebih lebih mengarah ke anak, tetapi itu objek gitu ya, peraturan itu objek. Kalau keyakinan itu apa yang sudah disampaikan tadi itu timbul dari dirinya sendiri, gitu. Jadi tanpa ada paksaan, gitu. Nah, jadi kalau keyakinan seperti itu, kalau peraturan itu lebih jadi objek, itu gitu mungkin. Ya, terima kasih. Baik, kenapa sih kok dulu kan peraturan, sekarang kenapa kok mau diganti ke keyakinan? Oke, saya jelaskan. Kalau peraturan itu satu arah, guru ke murid, orang tua ke anak, kepala sekolah ke anak buah, ya. Tetapi kalau keyakinan itu dua arah, kita sama-sama melakukan, sama-sama meyakini, gitu ya. Dan semuanya itu timbul dari dirinya sendiri, terjadi dua arah, ya. Kalau peraturan yang membuat kita dan harus ditaati sama orang lain, tapi kalau keyakinan itu prosesnya dua arah. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya, cukup dijawab dalam hati. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Nah, ini Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas ini, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, budaya positif, lingkungan yang positif ternyata saling
saling berkaitan semuanya. Oke. Ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, pastinya akan timbul lingkungan yang positif. Ya, yang awalnya dari kesepakatan kelas, disepakati bersama, beralih ke keyakinan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas sudah terjadi, ya, maka lingkungan positif akan tercipta. Dan ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka akan timbul budaya positif. Yang namanya juga budaya, ya berarti semuanya terjadi, ya, terbiasa begitu ya. Namanya juga membudaya. Nah, ini Bapak Ibu, coba panjenengan lihat pilihan 1 dan pilihan 2. Manakah yang menurut panjenengan merupakan keyakinan kelas? 1 atau 2? Dua. Ya. Karena kami. Iya. Karena tadi 2 arah, ya, bukan 1 arah gitu. Jadi kita rubah menjadi yang awalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ya ini adalah kesepakatan kelas. Nah, berganti dengan keyakinan kelas, maka yang terbaca di sini adalah kami adalah murid yang bertakwa. Semuanya ini timbul dari dirinya sendiri dan apa? Nilai-nilai kebajikan universal gitu ya, bertakwa, disiplin, bekerja, kesehatan. Nah seperti tadi kalau di peraturan harus ketika berkendara harus menggunakan helm gitu ya. Ketika orang itu adalah suatu peraturan, maka orang akan melakukannya hanya karena merasa tidak nyaman atau takut akan hukuman. Tapi ketika itu semua yang muncul dari dirinya bahwa oh iya ternyata ketika kita tidak memakai helm berarti takutnya nanti akan berdampak pada kesehatan, pada kecelakaan kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, yang kita dalami nih sudah kita resapi apa masih di awal-awal. Nah ini adalah peraturan. Ini adalah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, maka di sini diisi apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan. Nah boleh pilih nih. Ya nilai-nilai universal kebajikan. Apa kira-kira? Iya, betul. Tanggung jawab. Ya, langsung dijawab. Jadi, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Ya, apa begitu ya, Mas? Menghormati orang lain. Iya, menghormati orang lain. Nanti di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yo. Di sekolah 12 sebelum. Ada yang jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar orang lain dan sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Selamatan. Coba kita lihat. Jawabannya adalah. Nah, selalu kembalikan buku. Ternyata tanggung jawab ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah ini ya. Oke, next. Ya, kita akan lanjut ke pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ternyata itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ya pasti setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada kaitannya dengan kebutuhan dasar ini. Misalnya peserta didik kita nakal atau sering keliling di kelas gitu ya. Nah ternyata yang tidak terpenuhi itu kebutuhan dasarnya di bagian apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, kasih sayang. Nah sebenarnya mereka itu cuma butuh kasih sayang. Ya siapa tahu di rumahnya itu sering dimarahi atau sering istilahnya dibaitu gitu. Nah ternyata apa yang mereka lakukan itu ada kaitannya dengan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi atau yang tidak terpenuhi. Ya gitu ya. Ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang.
Dan yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, jika ada yang bisa menjawab? Kenapa si Doni melakukan hal tersebut? Ya, apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Atau seperti apa? Baik. Terima kasih. Jadi apa yang dirasakan, apa yang tadi pertanyaan romantik itu adalah ada siswa namanya Doni yang merasa yang mempunyai perilaku sering meminta makanan temannya. Nah, perilaku itu dilihat dari konteks materi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Saya kira ada pada si Doni itu kebutuhan dasarnya itu kurang pada kesenangannya. Nah, mungkin dia itu senang makan ya, tapi dalam kegiatan sehari-harinya dia bisa juga kekurangan uang saku atau tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, atau juga meskipun dia sudah atau kemungkinan yang kedua adalah orang tuanya sudah memberikan sarapan di rumah, tapi si Doni itu karena punya kesenangan makan ya di sekolah, maka dia secara tidak langsung karena kesenangannya jadi meminta kepada teman-teman yang lain. Itu mungkin rataan atau kemungkinan dari pertanyaan nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat para wanita. Kita kembali lagi ya. Nah, ini kasusnya adalah Doni seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ya, dengan memaksa si Doninya. Nah, ini ada asumsi jawabannya Bapak Ibu. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kalau alasannya Doni itu karena lapar. Ya, ini tadi ya. Apa sih kebutuhan dasar hidup? Ya, atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya pada kesehatan, rumah, dan makanan. Karena dia ingin mempertahankan hidupnya karena lapar ya. Kalau misalnya si Doninya menjawab karena dia lapar. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi si Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Apabila Doni menjawab dia merasa hebat, wah hebat nih karena wis mari bebek sanggup kacangnya, merasa hebat, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi si Doni adalah kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, jadi orang waduh hebat Doni ya bisa mengambil bekalnya si A misalnya itu. Nah, kalau misalnya jawabannya adalah kebutuhan akan kebebasan, ya ketika jawabannya Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumahnya. Ya, jadi si Doni ingin menginginkan kebutuhan atau kebebasan bosan makanan, jadi mengambil punyanya temannya. Berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi si Doni adalah kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang ketika Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng, ya berarti dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah kesenangan karena dia iseng. Ya, paham ya Bapak Ibu? Pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. 5 apa saja sih 5 posisi kontrol itu? Ya, ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, yang pertama adalah ya penghubung, pembuat bersama, teman pemantau atau manajer. Ada di manakah kita selama ini? Nah, ini adalah motivasi.
Ya, guru berkata hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dampak pada murid. Nah, Bapak Ibu baca, ya bisa baca ini kira-kira selama ini ya yang banyak kita lakukan adalah di posisi yang mana? Menghukumkah, membuat orang merasa bersalahkah, atau teman, atau pemantau, atau bahkan manajer? Ya, kemungkinan ya saya juga biasanya itu memakai posisi kontrol menghukum kebanyakan ya, karena anak itu apa ya melakukan kesalahan langsung dihukum gitu ya. Nah padahal ya di paradigma baru ya kita akan melakukan hal yaitu mengontrol diri atau menghargai diri sendiri. Posisinya ada di posisi kontrol manager. Ya kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya kita harus kita menanyakan keyakinan, menguatkan pribadi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dirinya. Nah ini adalah contoh perkataan. Di sini ada pernyataan, di sini ada posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang tadi hukuman, restitusi atau membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau ataukah manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira posisi kontrol pada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya apa kira-kira? Nah ini ternyata posisi kontrol pada pernyataan yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah ya. Ini ketika kita melakukan hal ini berarti posisi kontrol kita itu berada di membuat orang merasa bersalah. Biasanya kan kita ke murid kita, saya merasa kecewa dengan kamu, ya. Kecewa guru, nah gitu. Nah ini ternyata posisi kontrolnya itu ada di membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah kata-kata yang seperti itu ternyata posisi kontrolnya itu ada di penghukum. Kalau pernyataannya seperti ini, ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah ini ternyata teman. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan posisi kontrol manager, maka pernyataan yang keluar dari kita adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi mengambil solusi, ya kalau manager ini. Pelajaran 6 yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ya, penampakannya seperti ini. Dan ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ketika kita mau melakukan segitiga restitusi, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Bisa dibaca Bapak Ibu. Nah ini, ketika kita melakukan kesalahan, yang ketika kita mau melakukan menstabilkan identitas, yang harus kita lakukan adalah membuat pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi distabilkan dulu anaknya. Ya, pasti yang selama ini kita lakukan ketika ada anak berbuat salah dipanggil, yang anak tersebut merasa ketakutan, gitu ya, merasa takut, merasa malu, merasa pokoknya merasa terancam, gitu ya. Nah kita stabilkan dulu, ya kita stabilkan dulu anak tersebut. Itu ketika ditanya kenapa le, saya tadi ngambil minumannya teman bu, misalnya, kita stabilkan dulu. Oh iya, alasannya kenapa ya ditanya, ya. Nanti baru kita stabilkan. Nah ini pernyataan yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan murid kita, ya anaknya sudah rileks, sudah tidak takut, sudah tidak merasa terancam, baru kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, ya kamu berbuat seperti itu pasti ada tujuannya ya Lia. Karena yang kita pelajari tadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Dan peserta didik kita ketika melakukan sesuatu, kita sendiri pun pasti memiliki tujuan. Kita tanyakan, ya kita apa sih tindakan kamu yang salah, itu divalidasi, ya divalidasi. Terus setelah memvalidasi tindakan, menanyakan nih tindakannya benar apa salah, baru kita menanyakan keyakinan. Ya setelah pembelajaran yang seperti tadi, kita tanyakan nih keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Ya, dibuat bersama-sama, kita kembalikan lagi, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nanti pasti anaknya bisa menjawab, ya. Terus kita tanya, ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Jangan memposisikan kita sebagai penghukum, oke?
Nah ini ada beberapa contoh menstabilkan identitas. Nih, nah, ketika ada anak melakukan sesuatu, ya kita ucapkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah memang benar ya. Jangankan murid kita sendiri saja sering melakukan kesalahan. Nah, ketika ya seperti itu yang kita butuhkan adalah apa? Yang kita butuhkan adalah restitusi, bukan hukuman. Jangankan peserta didik kita pun tidak mau dijudge ya. Yang seperti itu tidak mau. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak Ibu juga buat salah. Ya. Kita stabilkan dulu supaya anaknya tidak merasa tertekan. Ya, validasi tindakan yang salah ya. Seperti apa sih yang harus kita ucapkan ya? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ketika anak misalnya menendang si A, ya berarti nanti ketika melewati tahapan validasi tindakan yang salah, kita tanyakan sama mereka. Ya kita ngomong sama mereka, untuk omang narju, tak sampai abu, tak sampai nendang gitu ya, gitu kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang melakukannya, ya, apa yang penting bagi kamu. Kita tanyakan, kamu melakukannya pasti kan punya alasan, gitu, ditanyakan. Ya, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya di tahap yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas dulu ya dengan informasi-informasi yang sudah saya sampaikan mulai dari awal sampai sekarang. Nah contoh yang diucapkan ketika kita menanyakan keyakinan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas, misalnya tanggung jawab, rasa hormat, peduli, kesehatan, ya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanyakan dia, pasti mereka akan jawab. Ini ada simulasi segitiga restitusi ya biar panjenengan punya bayangan ketika mempunyai suatu peristiwa terhadap peserta didik kita ya. Nah, kita bisa melakukan restitusi, bukan lagi posisi kontrol penghukum yang kita lakukan, tetapi kita sudah sampai di tahapan restitusi, maka segitiga restitusi lah yang harus kita lakukan. Gitu. Memang tidak mudah Bapak Ibu, ya, tidak mudah untuk mengubah karakter anak menjadi baik. Itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat, tidak akan mungkin. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Toto tadi, bahwasanya merubah karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus berjuang bersama-sama, gitu ya. Kita harus berkolaborasi, gitu ya. Sesuatu akan gagal ya, dua guru yang baik, yang bagus lah di dalam sekolahan itu akan kalah dengan yang banyak yang tidak mendukung. Di kelas misalnya di kelas 1 baik, di kelas 2 dibiarkan. Itu pasti tidak akan berhasil ya apa yang kita inginkan, pasti tidak berhasil. Makanya kan harus ada kolaborasi memang. Kalau misalnya panjenengan sungkan atau merasa tidak nyaman dengan temannya, itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh kelas yang sebelumnya dilihat. Ya, dilihat kalau misalnya di kelas 1 biasanya ada biasanya anak-anak itu seperti itu. Nah, itu berlanjut di kelas 2. Saya yakin kalau misalnya panjenengan megang kelas 4 kelasnya bagus, anaknya sopan, ya, anaknya baik, rajin, ya misalnya dalam segitu. Terus nanti naik ke kelas 5, dibiarkan, misalnya anak berbuat salah, anak berbuat kotor, anak sudah tidak rajin, dibiarkan. Pasti perasaan panjenengan pasti, aduh kok seperti ini ya. Meskipun dia pasti memiliki pemikiran yang seperti itu. Saya pun juga sama, makanya ketika kita menginginkan tujuan yang baik, tidak mungkin bisa terlaksana kalau hanya 1-2 orang saja yang berbuat. Ya, jadi perlu dukungan semua keluarga pada lembaga tersebut. Pak Andi mau diklik di situ ada tautan. Ini adalah praktek ya. Praktek saya waktu saya melakukan restitusi kepada salah satu murid saya. Tidak mungkin. Firly, ibu mau tanya, tadi kenapa kok bukan nangis? Aku udah maksudnya. Kenapa kok betul nggak buktinya? Karena banyak aku dapat duduknya. Oh begitu ya. Saya nggak marah. Jika ibu ada di posisi, pasti ibu akan melakukan hal yang Firly. Sudah sampai mikir, mana dijauh tuh bikin kontak sama temannya. Oke. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Ivan? Sudah kakinya. Oh begitu. Pasti kamu memiliki alasan melakukan hal tersebut. Ya wajar lah jika kamu merasa marah, merasa jengkel karena
apa yang sudah kamu lakukan, kamu berusaha sendiri, bikin sendiri, ya, terus dituntut sama teman-temannya. Ibu menghargai apa yang kamu lakukan, tapi tidak boleh menendam. Untung saja kamu tidak menendam perutnya atau kepalanya, ya. Sekarang coba yang kamu lakukan seperti ini sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghargai dan Menurut kamu menghargai dan menyayangi sesama teman, antar teman itu penting tidak? penting. Penting sekali Mbak Ferry ya. Baik, kalau begitu, kalau mau penting menurut Ferry, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut jika kamu sedang marah? Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini sayang? Ya, dengan apa? Kalau kamu bersalah pada temannya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Minta maaf. Minta maaf. Baik, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan sudah sangat bagus, tetap semangat belajar. Saling menyayangi dua temannya, ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nama saya Dewi Putra Ramadhan. Ya, itu adalah tadi ya kebetulan. Awalnya saya ingin simulasi saja. Ternyata pada waktu saya ingin membuat video tersebut memang benar-benar real ada kasus yang seperti itu. Ya, dan kebetulan apa yang dijawab oleh Fikri itu yang dirasakan oleh dia. Memang kita pasti akan merasa waduh apa melakukan restitusi seperti itu anak-anak sini dari kapok. Nah, ya seperti tadi yang saya katakan memang apa yang kita lakukan itu memang butuh waktu yang panjang. Ya, ketika kita memberi hukuman, ya seperti tadi Firly ya menendang temannya terus saya hukum, ya suruh tendang juga sama temannya atau saya maki-maki dia. Ya, yang terjadi adalah apa? Ya, tentunya resiko yang diambil jangkanya cuma jangka pendek gitu ya. Jadi tidak timbul dari dirinya, kesadaran dari dirinya. Kalau kita melakukan restitusi, kita memvalidasi dulu, kita buat relax dulu, kita tanyakan tindakannya yang salah itu, lalu kita menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas yang dibuat itu memang dari mereka, ya dari mereka untuk mereka gitu. Memang sulit Bapak Ibu, ya sulit. Makanya saya berdiri di sini ya ingin merubah paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Jadi dimohon ya apa yang akan kita lakukan di depan kita rubah mindset kita. Oh ternyata seperti itu. Ya memang sulit tapi perlahan dan insya Allah pasti gitu. Yang penting kita melakukannya secara konsisten. Baik, ini adalah refleksi ya refleksi. Insya Allah ini adalah yang terakhir yang akan kita lakukan ya sesi terakhir yang kita berefleksi sejenak. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada materi atau diseminasi kali ini. Hal baru apa yang Bapak yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah kita mempelajari posisi kontrol, teori, restitusi, ya, motivasi. Hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan? Boleh jawab? Kalau paradigma lama nih saya begini, setelah mempelajari oh ternyata seperti ini ya yang harusnya kita lakukan. Ini ada yang bisa? Ada yang bisa? Baik, mungkin? Enggak. Oke, tak skip. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban dengan semuanya. Nah, ini adalah dokumentasi budaya positif yang saya ciptakan di lingkup kecil di dalam kelas saya sendiri. Nah, saya berharap nantinya Bapak Ibu melakukan hal yang sama dan konsisten agar apa yang saya lakukan dari kelas 1 ya itu berlanjut di kelas-kelas yang lainnya. Jadi kita harus sama-sama Ibu ya, Bapak Ibu tidak hanya saya saja, SCDP harus lakukan apa yang sudah dipelajari tidak. Makanya saya mengadakan diseminasi ini untuk mengajak panjenengan semua yang untuk merubah paradigma lama ke paradigma baru. Nah ini adalah anak ini di pojok baca. Tanpa saya suruh mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, memang saya sediakan. Ya, memang diperlukan waktu yang cukup lama dan harus konsisten. Tapi untuk perubahan yang kecil dalam lingkup kelas, insya Allah saya sudah berjalan. Jadi mohon nanti dilanjut di kelas 2-nya. Ini adalah tadi ya ketika saya
merestitusi si Firly, ya kasusnya si Firly. Nah ini adalah kegiatan bersalaman. Ini sebenarnya sudah lama ya ini saya lakukan gitu. Terkadang, nah ini juga ya pasti anak-anak ketika saya datang berlarian ya memberi salam kepada gurunya. Nah ini sudah muncul dalam dirinya rasa kasih sayang terhadap sesama. Ini tanpa disuruh, tadi temannya kebetulan waktu pulang tidak ada, dibawakan tasnya ya sama si anak ini gitu. Nah di sini, nah ini lagi ngobrol santai dengan anak-anak. Nah ini waktu pembuatan keyakinan kelas saya menggunakan sticky note untuk jawaban-jawaban mereka. Gitu. Ya Bismillah, semoga kedepannya kita bisa melakukan perubahan ya sedikit demi sedikit, tidak harus langsung banyak Bapak Ibu. Yang penting ada perubahan ya. Nah ini yang memang selama ini saya tanyakan, kemana sih hal-hal yang ini? Bapak Ibu tentunya masih ingat ya. Dulu waktu pertama kali saya mengajar di sini, ya anak-anak setiap kali ketemu sama Bapak Ibu gurunya di jalan, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Ini yang sekarang tidak ada Bapak Ibu. Saya ingin mengulang momen ini kepada peserta didik kita ya. Jadi dimohon ya di dalam lingkup kelasnya dulu ya, nanti baru merambah ke yang lebih besar lagi. Saya ingin budaya ini terulang lagi. Sekarang anak-anak ketika ada gurunya lewat sudah diam, cuma dilihat saja. Bapak Ibu merasa tidak kalau yang lawas di sini ya pasti ini pernah merasakan anak-anak itu rutin dari jalan tuh meskipun dari jauh, Assalamualaikum Bu. Ya, budaya yang seperti itu yang hilang dari sini. Saya ingin Bapak Ibu ini terulang lagi. Budaya ini harus ditekankan lagi di sini, harus diadakan lagi. Itu yang menjadi PR buat sekolahan ini. Sepertinya hal itu sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan sampai di ujung gerbang pun ketika saya pribadi yang mengalami lewat itu naik sepeda sudah tidak ada lagi kata-kata Assalamualaikum Bu. Meskipun ada itu juga jarang sekali. Nah, saya minta ya Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah untuk mengajak saya dan teman-teman untuk menghidupkan lagi budaya salam kepada guru. Itu harapan saya Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan saya pada hari ini untuk mendiseminasikan budaya positif dari pendidikan saya di terima kasih calon guru penggerak kepada Buning telah melaksanakan pemaparan hasil diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Harapan dari saya selaku kepala sekolah adalah hendaknya semua guru yang hadir pada diseminasi ini dapat mempunyai gambaran, dapat mempunyai persepsi yang sama tentang disiplin positif, dan endingnya adalah dapat melakukan implementasi ke satuan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi pada hari ini kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu penutup. Semoga apa yang telah dilaksanakan, telah dilakukan diseminasi dapat dilalui bersama dengan baik, dan kita harus bersyukur. Untuk itu kita tutup kegiatan diseminasi dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara diseminasi dan sekaligus kepala sekolah SD Negeri Kalijirim 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.